Oke, langsung Bang Saleh menanggapi pernyataan dari Hensa tadi, Bang Saleh, ini lebih demokratis Bang kayaknya Super TBK ini gitu seakan-akan. Ya kan sebetulnya kan tadi itu kalau memang pendiriannya benar, ya semua orang dilibatkan, partisipatoris begitu. Anda yakin Kemudian dari seluruh elemennya ikut terlibat, saya kira ya sangat demokratis dan itu ya bisa kita apresiasi. Kalau Anda yakin nggak yakin kan belum dilakukan perekrutan. Ya kalau ujung-ujungnya nanti ditunjuk-tunjuk juga Freddy Damanik jadi sekjen misalnya begitu. Saya kira dia akan melakukannya itu lebih proporsional ya. Karena Pak Jokowi kan dikenal sebagai orang yang sangat demokratis juga. Maka ya saya kira dia tidak akan melewati batas-batas yang dipahaminya sebagai apa yang disebut dengan demokrasi. Karena dia ketika jadi presiden juga kan kelihatan semuanya bagus. Ya, pemilu pun ya alhamdulillah berjalan dengan benar, sesuai dengan amanat konstitusi dan seterusnya. Jadi karena itu ketika dia mendirikan partai malah justru lebih detail lagi, jadi pelaksanaannya akan ya lebih terbuka, apalagi namanya sudah terbuka gitu. Jadi tapi kalau dalam konteks politik saat ini Bang, ada nggak sih kekhawatiran kalau ini bisa menjadi kekuatan dominan muncul dengan embel-embel demokratis, lebih terbuka gitu? Jadi begini, partai politik itu kan sebetulnya memperebutkan sekian kursi di DPR, contohnya itu kan. Jadi ada 580 kursi sekarang DPR. Jadi kalau misalnya ada partai-partai baru, yang diperebutkan itu kan sebetulnya adalah kue yang 580 ini. Nah kalau misalnya segmentasi kami di PAN itu, kami kan targetnya mungkin 60-70 kursi misalnya. Maka kami akan bekerja keras untuk dapat itu. Kami tidak pernah bercita-cita untuk sekaligus misalnya dapat 580 kursi. Karena itu tidak masuk akal. Naif lah. Nah jadi karena itulah maka kita buat target. Nah kita akan kejarnya target itu. Nah kalau misalnya partai baru, dia akan bikin target baru, target sendiri gitu loh. Sehingga kuenya itu tersebar lagi. Jadi karena itu kita tidak khawatir kalau misalnya target kita ini akan terkurangi gitu. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya sebetulnya yang perlu dianalisis dari kasus ini salah satunya lah mungkin Pak Jokowi melihat adanya putusan Mahkamah Konstitusi 2 kali loh. Yang pertama tidak adanya parliamentary threshold, yang kedua tidak ada presidential threshold. Dengan adanya putusan ini itu artinya partai-partai baru ini perannya akan lebih besar. Karena nanti kalau misalnya katakanlah partai ini hanya dapat 5-6 kursi, dia tetap bisa berkantor di Senayan. Kenapa? Karena kursinya tidak dihapus. Walaupun mekanisme pemilunya belum ditetapkan. Tetapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang katanya final dan mengikat itu, maka ini bisa jadi mungkin ya referensi dan juga dasar dari Pak Jokowi membuat partai ini. Tadi kan pertanyaannya, kenapa sekarang bikin partai yang terbuka ini? Bisa jadi landasannya mungkin dari sisi katakanlah regulatif, itu ya mungkin Pak Jokowi melihat itu. Dan saya rasa juga Pak Jokowi pasti lihat loh masyarakat. Ini sekarang animonya bagaimana dengan dia gitu. Misalnya apakah masyarakat berharap masih dia kembali? Kan menurut perspektif dia, ini yang saya paham. Tadi rekan kita Hensa tuh katanya mengakui bahwa Pak Jokowi ini masih ditunggu perannya gitu loh. Jadi begitu dia masuk, kalau Pak Hensa senang sebetulnya. Kalau saya lihat, kalau Pak Jokowi turun lagi, sebab apa? Lebih gampang dikritik ya kan. Ada bahan lagi gitu loh. Jadi ini silakan begitu loh ya kan. Oke, saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, partai kan tadi yang disiapkan sebelumnya itu Bang Freddy, partai kan juga banyak. Bahkan kan Pak Jokowi cukup intens ya komunikasi di penghujung kekuasaannya dia dulu begitu, mengumpulkan beberapa kali para ketum, cukup dekat, cukup hangatlah hubungannya begitu. Nah kenapa sekarang kok ditinggalkan kawan-kawan lama ini, justru malah bikin partai baru gitu loh? Gini loh, bukan masalah ditinggalkan. Pada saat itu Pak Jokowi itu masih presiden. Betul. Dia punya kepentingan soft landing. Dia harus jaga semua itu. Pada saat itu juga dia masih di PDIP. Nah itu semua mempengaruhi cara berpikir, cara bertindak, cara merespon dia sebagai orang politisi. Otomatis, nah ketika dia sedang di luar, pengalamannya selama memimpin ini, nah itulah yang dia sampaikan tadi, bahasa Bang Hensat kritik, tapi saya bilang itu ide besar, artinya itu kebutuhan bangsa ini sekarang. Partai Super TBK itu partai yang mengaspirasi dari bawah, partisipatif. Iya, jadi bukan masalah tinggal meninggalkan ini. Oke, sebutlah bukan tinggal meninggalkan, tapi mungkin melupakan, gitu sama aja nanti ya, gitu kan. Partai yang lain. Bukan. Apakah karena memang partai-partai ini termasuk PAN nih, ya, tidak ada yang melirik wakil presiden saat ini, gitu? Bukan, loh, banyak lah kan. Gibran ditawarin di Gerindra mungkin, di Golkar juga mungkin kan begitu. Bukan masalah
berfokus kepada Gibran ini, ya kembali lagi tadi ini partisipatif dari sedemokratis mungkin. Jadi nanti dia nggak Sedemokratis mungkin ujung-ujung untuk Gibran. belum tentu juga, belum bisa. Saya tidak membantah itu, bisa seperti itu, tapi cita-citanya nggak seperti itu. Jadi nanti nggak konsisten dong. Ya. Nanti nggak Atau mungkin konsisten. respon dari keputusan MK seperti Bang Saleh bilang tadi, karena ada celah nih untuk bisa nanti Iya, ini kan mengajukan lagi. saya bilang tadi dinamika politik terus berkembang. Nggak mungkin seperti tadi disampaikan bahwa dulu dekat dengan partai-partai ini Iya. sama dengan sekarang kan udah berbeda. Sistem politiknya aja udah beda, aturan-aturannya sudah berbeda. Nah, ini menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk Pak Jokowi ya mendirikan partai itu. Ini bukan barang yang mustahil. Tidak sejalan lagi lah gitu ya. Iya, ini bukan barang yang mustahil. Saya bilang kami itu relawan projo segala macam mendorong ini dari awal. Cuman memang pasti berbeda ketika dia di dalam, ya sebagai presiden maupun ketika dia mendapat dukungan dari partai-partai politik, apalagi dia masih di PDIP. Ketika dia sekarang dorongan-dorongan dari kami ini dari masyarakat pasti berbeda meresponnya. Oke. Begitu loh. Kenapa ketawa-ketawa Bang Hensa? Jadi gini, yang pertama, saya yakin nggak ada ketua umum partai politik ya rela kehilangan jabatannya sebagai ketua umum. So artinya kalau Pak Jokowi masuk ke partai politik, Harus siap nanti dia akan menjadi ketua. ancaman terbesar ketua umum partai politik untuk kehilangan jabatan adalah Pak Jokowi, even Gibran. Ya. Gitu makanya juga Pak Bahlil misalnya yang di Golkar juga mikir-mikir juga kalau dua orang ini masuk ke Zulhas. partai, termasuk Zulhas. Bahkan Pak Prabowo sendiri kan bilang tempatnya di mana kalau saya nggak salah begitu. Jadi nggak mungkin Pak Jokowi masuk ke partai politik karena itu tadi dia akan jadi ancaman terbesar ketumnya. Oke, Untuk Anda berkata kehilangan. tidak mungkin ya. Nggak mungkin, Tapi makanya. bukan tidak mungkin juga Pak Jokowi juga akan menjadi perseorangan di partai barunya nanti. Oh iya. Ah. Nah, yang kedua ini dia ada contohnya orang yang namanya Soeharto. Soeharto itu di Golkar nggak pernah jadi ketua umum, bos. Betul. Tapi dia pengendali. Oke. Bahkan pengendali yang lain juga. Iya. Jadi dia ada contohnya, ada buku judulnya Soeharto dari prajurit ke istana. Itu diterbitkan tahun 67. Kalau Rivi nanti kapan-kapan kita ketemu lagi saya bawain bukunya. Boleh. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu pernah dilakukan oleh Soeharto. Artinya mirip gitu. Plek ketiplek, bukan mirip, plek ketiplek. Oke. Sama gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga ini yang menarik. Pak Jokowi berkali-kali bilang, ini partai super TBK. Jadi saya yakin ini bukan untuk Gibran. Apalagi untuk relawan. Oke. Ini dia buka memang untuk panggung politiknya nantinya dia, dan bisa jadi dia mencontek persis apa yang telah dilakukan oleh Soeharto. Oke. Karena hanya Soeharto yang mampu 32 tahun. Berarti Pak Prabowo berguru ke Jokowi, Jokowi berguru ke Soeharto. Begitu, Bang. Kira-kira gitu. Oke, baik. Kita tunggu ya realisasinya seperti apa. Bang Hensa terima kasih, Bang Freddy terima kasih. Ketua, terima kasih. Bang Saleh. Ya, hidupan gitu dong ketua. Oke, kita jeda dulu sejenak. Kita akan Berikutnya kembali lagi, masih ada bahasan menarik di Apa Kabar Indonesia Pagi, jadi jangan kemana-mana pemirsa.